Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh insan Adiaksa yang telah bekerja secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab sehingga menghasilkan kekayaan terbaik di masing-masing bidang. Rakernis ini dengan pola baru merupakan tindak lanjut dari upaya menghasilkan penyusunan rencana program kerja kejaksaan yang lebih optimal. Karena pada hakikatnya segala sesuatu harus dimulai dari sebuah perencanaan. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan faktor penentu keberhasilan dari tujuan yang hendak kita capai. Tidak terkecuali bagi institusi kejaksaan guna meningkatkan performa dan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rakernis tahun 2022 sebagai Rakernis transisi, saya berharap masing-masing bidang kerja dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian target yang tertuang di dalam rencana kerja semester 1 tahun 2022. Sampaikan dengan jelas dan menyeluruh apa saja yang menjadi hambatan saudara dalam memenuhi target kinerja. Saya minta saudara benar-benar serius dan cermat dalam memetakan permasalahan, khususnya terkait langkah optimalisasi anggaran. Segera inventarisir kinerja positif dari masing-masing bidang yang dapat ditonjolkan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengiringi kinerja Presiden maupun program serta kebijakan nasional lainnya. Namun, apabila saudara menemukan adanya kendala, segera identifikasi hambatan tersebut dan laksanakan tindakan korektif dengan mengacu pada hasil rapat dengar pendapat yang terlaksana pada 5 September 2022 yang lalu. Guna menyelaraskan pelaksanaan kinerja kejaksaan dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah, saya telah mengeluarkan instruksi Jaksa Agung tentang rencana aksi nasional di lingkungan kejaksaan dengan rencana aksi masing-masing bidang kerja antara lain: pertama, RAN Strategi Nasional (RAN Tranas), pencegahan korupsi dalam hal penguatan integritas aparat penegak hukum melalui ditetapkannya kebijakan Porak Harier yang mengatur pemberian penghargaan bagi aparatur penegak hukum yang berprestasi. Kepada Jambin melalui Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian, saya instruksikan untuk segera menindaklanjuti hal tersebut sebagai bentuk pemberian reward internal terhadap insan Adiaksa yang memiliki prestasi dalam bekerja. Yang kedua, RAN Jaminan Kesehatan Nasional terkait pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum, dan bidang perdata dan tata negara untuk mendukung optimalisasi program JKN KIS. Saya instruksikan kepada Jamdatun segera menerbitkan surat edaran Jamdatun yang mendukung pelaksanaan RAN Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud. Ketiga, RAN Penyandang Disabilitas terkait kepekaan, pengenalan, dan layanan inklusif disabilitas baik bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum, termasuk perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Saya instruksikan Kepala Badan Diklat agar segera menyusun modul pendukung guna terlaksana RAN penyandang disabilitas di lingkungan Badiklas yang dimaksud. Keempat, strategi nasional Tanas TPPU terkait penelusuran aset tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Saya instruksikan kepada Jam Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk segera mengoptimalkan penelusuran aset melalui pembentukan unit dan atau tim khusus sehingga menghasilkan statistik penelusuran aset yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta diharapkan untuk dapat pertama, mengevaluasi capaian kinerja dan berbagai hal yang telah dilalui dalam pelaksanaan tugas. Kedua, mengidentifikasi dan menginventarisir setiap kekurangan, kendala, dan hambatan aktual yang telah dihadapi dan dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, memformulasikan solusi arah kebijakan, strategi, dan terobosan yang dapat diaplikasikan dalam upaya mengoptimalkan penyusunan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, para peserta juga diharapkan untuk benar-benar memanfaatkan momentum transisi Rakernis ini dengan memberikan perhatian dengan seksama dan sungguh-sungguh serta cermat untuk menajamkan pikiran guna menghasilkan ide-ide
inovasi-inovasi baru atau gagasan-gagasan baru yang kreatif, positif, dan konstruktif. Dihasilkannya rencana kebijakan yang diperlukan untuk memberikan penguatan, peningkatan kinerja masing-masing bidang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja teknis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka.